Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sinta Anggraini, Prodi Pendidikan Biologi kelas Indralaya. Saya akan menjawab dan menjelaskan mengenai 4 soal yang telah diberikan. Pertanyaannya nomor 1, jelaskan pengertian nukleosida dan nukleotida. Jelaskan perbedaannya. 2, jelaskan apa itu DNA. Jelaskan struktur, sifat, dan fungsinya. Nomor 3, jelaskan apa itu RNA. Struktur, sifat, dan fungsinya. Dan yang keempat, jelaskan perbedaan antara DNA dan RNA. Baiklah, langsung saja. Nomor 1, nukleosida adalah nukleobase yang melekat pada molekul gula. Biasanya gula pentosa, ribosa, atau deoksiribosa. Keterkaitan ini disebut sebagai ikatan beta-glikosidik. Sedangkan nukleotida adalah blok penyusun dua makromolekul penting atau asam nukleat dalam organisme hidup yang disebut DNA dan RNA. Adapun perbedaan nukleosida dan nukleotida adalah dilihat pada gambar struktur nukleosida dan nukleotida. Dapat dibedakan, nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula, ribosa atau deoksiribosa, tetapi tanpa gugus fosfat. Sedangkan nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula, ribosa atau deoksiribosa, dan terdiri dari 1 sampai 3 gugus fosfat. Selanjutnya jawaban nomor 2, DNA atau asam deoksiribonukleat adalah jenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi-instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis virus. Instruksi-instruksi genetika ini berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organisme dan virus. DNA juga merupakan materi genetika yang membawa gen sebagai pembawa sifat. Nah, berikut adalah gambar struktur DNA. Secara umum, struktur DNA yang konvensional adalah heliks ganda atau double helix, tersusun atas basa nitrogen adenin, guanin, timin, dan sitosin, dan merupakan polimer dari monomer nukleotida. Adenin dan guanin termasuk purin, sedangkan sitosin dan timin tergolong pirimidin. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Adapun sifat-sifat dari DNA, yang pertama, jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Kedua, kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau jumlah kromosom. Yang ketiga, bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Yang keempat, bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Berikut adalah beberapa fungsi DNA, yaitu membawa informasi genetik, memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresikan informasi genetik, menyintesis molekul kimia lain, dan menduplikasi diri atau bereplikasi. Selanjutnya, jawaban nomor 3, RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma yang keberadaannya tidak tepat karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Nah, berikut ini merupakan gambar struktur dari RNA yang tiap ribonukleotida terdiri dari 3 molekul gugus, yaitu gula 5 karbon atau ribosa, gugus fosfat membentuk punggung RNA bersama ribosa, basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan pirimidin berbeda, yaitu sitosin dan urasil, dan gugus fosfat. Sifat dari RNA antara lain memiliki rantai berjumlah tunggal atau tidak memiliki cabang. Nah, selain DNA, kehadiran RNA di dalam sel bersifat fleksibel dan jumlahnya senantiasa berubah karena sangat erat terkait dengan ekspresi gen. Untuk fungsi RNA sendiri, RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Untuk jawaban yang terakhir, perbedaan antara DNA dan RNA. Dilihat dari fungsinya, perbedaan DNA dan RNA adalah
DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA hanya mengendalikan sintesis protein saja. Dari letak, DNA terdapat pada inti sel, RNA terdapat pada inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Untuk komponen gula, DNA deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. Untuk ukuran, DNA berukuran panjang dan RNA berukuran pendek. Dari jenis basa nitrogen, DNA terdiri dari purin, yaitu adenin dan guanin, gugus fosfat, dan pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Sedangkan RNA terdiri dari purin, adenin dan guanin, dan pirimidin, sitosin, dan urasil. Dan untuk kadarnya, DNA tidak berubah, sedangkan RNA berubah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.